Assalamualaikum, salam sehat bro. Waktu saya membuat masalah pengganti relay pada UPS menggunakan dua buah dioda seperti ini. Jadi seperti ini, saya gambar saja. Oke, misalkan ini input 1, input 2, artinya yang satu sumber baterai, yang satu sumber listrik, yang mana nanti akan kalian pahami, dan ini beban. Ini saya buat seperti ini, kalian lihat ada diodanya. Jadi rangkaian dasarnya seperti ini, beban, kita tinggal tambah dioda, dan besar dioda tergantung besarnya arus yang kita buat pada rangkaian. Jadi diodanya bebas, aman ya, kalian gunakan yang 10 ampere saja, misalkan 10A10. Contoh di sini saya menggunakan 4007 1N. Ini dua-duanya sama. Jadi kenapa saya buat seperti ini, saya gambar dahulu. Jadi ini input LED dioda, kemudian dioda LED, dan jadi saya pasang LED 3 buah seperti ini. Jadi ini LED-nya. LED ini menunjukkan bahwa ada arus yang mengalir. Jadi bila sumber mendapatkan tegangan dari input 1 ini dimisalkan, maka LED ini dan LED ini akan menyala. Sedangkan bila menggunakan sumber 2 misalkan, maka yang menyala LED ini dan LED ini. Paham ya bro, maksudnya penggunaan LED di sini menunjukkan bahwa ada arus yang mengalir. Sumbernya dari mana nanti kita lihat. Jadi akan saya tunjukkan, mudah-mudahan kalian memahami. Jadi tidak saya ukur arusnya, kalian pasti sudah tahu bahwa LED ini bila mengalir arus 1 mA saja sudah terlihat menyala. Oke, saya buktikan dahulu. Jadi saya tidak ukur besarnya arus. Ini agar mudah saja, mudah-mudahan kalian memahaminya. Oke, misalkan ini kalian lihat saya menggunakan sengaja 5 volt, tegangannya juga terserah beban kalian. Ini ground, perhatikan ini misalkan beban. Bila saya beri tegangan 5 volt, bila di input 1 seperti ini, maka arus mengalir dari input 1 melalui LED kemudian ke beban. Bila kita pasang di input 2, kalian lihat, jadi besar arus mengalir dari input 2 ke beban. Paham ya bro? Oke, ini sengaja saya buat 5 volt agar bisa saya coba menggunakan power bank saja. Ini terlihat bro, terlihat ya. Oke, ini saya pasang menggunakan power bank saja. Oke, saya solder dahulu. Oke, kalian perhatikan bila beban jadi ini kita misalkan UPS dan ini baterai, kemudian ini sumber DC dari sumber listrik PLN. Oke, saya nyalakan ya, kalian lihat. Yang kalian harus perhatikan pada saat tegangan berapa sumber listrik baru bisa mengaktifkan beban. Jadi ini ceritanya beban diaktifkan oleh baterai. Oke, kalian perhatikan tegangannya 5. Jadi groundnya tetap sama seperti ini. Kemudian ini masuk ke input 2. Kalian lihat. Jadi beban dapat sumber dari dua sumber, yaitu dari baterai dan dari tegangan DC input 2. Oke, saya coba kecilkan sampai tegangan berapa. Lihat, LED-nya mati sampai mati. Sudah. Jadi menunjukkan bahwa walaupun di input 2 ada tegangan sebesar 4,32 dan di input 1 sebesar 5 volt, maka yang mengalir hanya pada input 1. Jadi kalian jangan bingung bila penggunaan sebagai UPS. Ini saya contohkan dengan
kondisi dioda yang sama, maksudnya tipe satu jenis dioda. Kemudian akan saya tunjukkan pada tegangan berapa beban diaktifkan dari input 2 walaupun baterai on. Oke, kita coba naikkan, kalian perhatikan. Dia bila tegangannya sama antara baterai dan sumber 2. Lihat, nyala, tegangan 5 volt. Saya coba naikkan. Ya, sudah off. Jadi untuk membuat suatu sistem UPS menggunakan dioda, yang kalian harus perhatikan bila kita menggunakan dioda 1N4007, bahwa tegangan catu atau tegangan dari listrik harus 0,7 volt lebih besar daripada tegangan baterai. Paham ya bro? Besaran perbedaan tegangan ini tergantung tipe diodanya. Bila kalian menggunakan Schottky, bedanya cukup sebesar 0,2 volt atau 0,3 volt. Oke bro, kesimpulannya dari percobaan ini kalian perhatikan, ini misalkan saja contoh, jadi kalian perhatikan saja cara mendesainnya. Misalkan ini kita menggunakan router 12 volt yang umum saja, harusnya 600 mA. Ingat bro, ini contoh. Jadi blok diagramnya seperti ini saja. Nanti perhitungannya di sini saja. Misalkan ini router 12 volt 600 mA. Positif, ini negatif, ground. Kemudian di sini power supply-nya. Ini yang paling umum PSU 12 volt. Ini 1 ampere, ini yang paling umum. Kalian perhatikan. Jadi ini 220 volt AC. Positif. Oke, saya pasang di sini. Ini diodanya. Kemudian ini baterai. Karena kita mempunyai PSU 1 ampere sedangkan router 600 mA, jadi ini kita bicara yang paling umum saja. Jadi tegangan charger di sini input, positif input, ini negatif, negatifnya sudah, ini negatif. Jadi input positif ini kalian masuk pasti dari PSU, dan syaratnya IMAX. Kalian harus set pada saat mencharger baterai, IMAX-nya jangan melebihi. Kalian perhatikan IMAX sama dengan, saya tulis di sini saja, IMAX tidak terlihat. Oke, IMAX karena ini 1 ampere, jadi sama dengan lebih kecil, harus lebih kecil dari 1 ampere dikurang 600 mA. Jadi lebih kecil dari 400 mA. Paham ya bro? Dalam prosesnya kalian mendesain tergantung dari PSU yang kita punya dan router yang kita akan buat UPS-nya. Kemudian dari positif output ini, positif baterai output, ada diodanya, kemudian digabung. Ini yang kalian perhatikan. IMAX kalian sudah tahu, jadi caranya nanti di baterai kalian terserah, kalian bisa menggunakan 2S, menggunakan step down, step up, terserah. Tapi yang syarat-syaratnya akan saya terangkan. Misal ini D1, D2. Jadi kita buat sama saja. Terlihat bro, saya buat di sini saja, D1 sama dengan D2. Jadi bila menggunakan beban sekitar 1 ampere, kalian harus menggunakan dioda di atas 1 ampere. Lebih besar tidak masalah. Saya misalkan saja menggunakan dioda 10 A10, artinya dioda 10 ampere.
Jadi tidak masalah keduanya menggunakan dioda 10 ampere. Sedangkan spesifikasi 10A10 ini tegangan forwardnya sekitar 0,6 volt. Jadi syaratnya untuk membuat UPS-nya bekerja, jadi saya tulis saja di sini tegangan baterai VB. Ini saya sebut saja tegangan input. Oke, bila kalian menggunakan dioda 10A10, maka syaratnya Vin harus lebih besar daripada VB ditambah tegangan forward dioda yang digunakan. Paham ya bro? Karena ini Vin nya kita sudah tahu, kita misalkan Vin nya sudah tahu 12 volt, jadi 12 volt. Jadi yang kita set di VB nya tegangan baterainya VB ditambah misalkan VF nya 0,6, maka VB 12 dikurang 0,6, ini lebih besar atau lebih kecil ini? Sama dengan 11,4. Jadi VB harus lebih kecil daripada 11,4 volt. Paham ya bro? Jadi bila kalian di sini menggunakan dioda Schottky yang tegangan VF nya 0,2, tinggal kalian kurangi saja 0,2, maksudnya tinggal kalian ganti 0,6 ini menjadi 0,2 untuk menentukan besar VB. Jadi karena di sini menggunakan PSU yang sudah tetap, jadi VB-nya yang kita atur di sini menggunakan step down atau step up, diusahakan harus lebih kecil daripada 11,4, minimum sama. Saya rasa sudah tidak ada lagi. Yang penting, jadi pada saat mati lampu, router dicatu oleh baterai. Pada saat on, karena tegangan Vin nya lebih tinggi dengan rumus ini, maka tegangan catu otomatis pindah dari suplai baterai ke PSU 12 volt. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.